Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Murdianto selaku Kepala SMPN 7 Blitar, dan yang saya hormati Bapak Ibu pengajar beserta Bapak Ibu yang berada di kantor ataupun tenaga kependidikan, dan anak-anakku sekalian yang saya sayangi. Anak-anak, ketemu kembali kepada saya Putri Agus Utami dalam rangka literasi IPA, yang mana pada hari ini kita mengingat kembali tentang fenomena alam. Ya, fenomena alam yang kemarin dulu sudah pernah Ibu sampaikan pada tanggal 1 Agustus 2023. Dan sekarang kita melanjutkan fenomena alam, beberapa fenomena alam yang perlu kita ketahui, hal-hal yang terjadi di alam, yang seperti hari ini saat Ibu berangkat ternyata di jalan sangat berkabut. Nah, itu adalah salah satu fenomena alam. Kemarin lalu banyak hal yang Ibu sampaikan tentang fenomena alam. Ya, kita lanjutkan hari ini fenomena alam yang berikutnya. Yang pertama, anak-anak, kita lanjutkan kemarin nomor berapa ya? Ibu kok lupa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 10 yang kemarin lalu Ibu sampaikan, atau 9 ya? Oke, kita lanjutkan saja untuk fenomena alam hari ini. Mungkin anak-anak pernah mendengar tornado, ya, tornado. Tapi ini yang Ibu sampaikan adalah tornado di atas permukaan laut. Bisa diambil buku literasinya, kemudian jangan lupa diberi tanggal hari ini. Kemudian mapelnya hari ini adalah IPA. Kemudian dicatat apa yang Ibu sampaikan. Mohon maaf bila mana yang Ibu sampaikan terlalu cepat, begitu ya. Oke, Ibu ulangi. Tornado di atas permukaan laut. Tornado adalah turbulensi dari angin yang terjadi akibat penolakan suhu dan massa udara. Tornado adalah turbulensi dari angin yang terjadi akibat penolakan suhu dan massa udara. Titik. Angin badai tornado mampu menyedot apapun yang berada di sekitarnya. Angin badai tornado mampu menyedot apapun yang berada di sekitarnya. Mungkin anak-anak tahu bahwa bila mana di depan angin tornado misalkan itu ada mobil atau mungkin pohon atau mungkin manusia ataupun apapun, maka akan lenyap tersedot oleh angin tersebut. Terjadinya tornado itu disertai dengan awan hitam dan kilat, sehingga ini bisa dijadikan tanda-tanda ya terjadinya angin tornado. Jadi ada awan hitam, kemudian ada kilat. Kemudian kita lanjutkan untuk fenomena alam yang berikutnya, yang seringkali kita mendengar adalah gerhana matahari. Bagaimanakah terjadinya gerhana matahari? Anak-anak, di pelajaran IPA itu ada tata surya, dan di sana Anda pasti
akan mengenal adanya gerhana matahari. Gerhana bulan pasti juga ada di sana, dan bahkan Anda disuruh menggambar, ya kan? Gerhana matahari terjadi karena cahaya matahari tertutupi oleh bulan. Jadi posisinya adalah, ya, gerhana matahari terjadi karena matahari ditutupi oleh bulan. Posisinya bagaimana? Antara bumi, bulan, dan matahari. Silakan Anda buka bukunya sendiri, ya. Kemarin yang kelas 7 sudah bertemu dengan IPA yang di dalamnya ada tentang tata surya. Jadi gerhana matahari terjadi karena cahaya matahari tertutupi oleh bulan. Karena tertutup oleh bulan, maka di bumi gelap. Nah, begitu ya. Sehingga matahari, bulan, bumi. Dalam fenomena alam, ya, dalam fenomena alam tentang definisi gerhana matahari, itu terjadi karena adanya rotasi bulan. Sebab paling utama karena tanpa adanya sifat bulan yang mengelilingi bumi, maka gerhana matahari tidak dapat terjadi. Itu ya. Sehingga kenapa terjadinya gerhana matahari? Karena bulan itu bergerak, berotasi, ya, berotasi. Nanti PR-nya silahkan dilihat rotasi bulan atau gerak bulan dalam mengelilingi matahari ada berapa. Nah, itu silahkan dicari, itu PR. Kemudian perlu diingat bahwa pada saat terjadi gerhana matahari tidak diperkenankan untuk melihat secara langsung dengan mata telanjang karena dapat menimbulkan kebutaan. Dengan mata telanjang artinya kalau ada gerhana matahari jangan sok jagoan keluar rumah kemudian mentelengi matahari. Nah, begitu. Jadi diupayakan saat terjadi gerhana matahari Anda bisa melihat dengan mata telanjang itu adalah di depan layar televisi atau di dalam rumah, gitu ya anak-anak. Kemudian berikutnya adalah gerhana bulan, yaitu fenomena alam. Gerhana bulan kerap kali terjadi di Indonesia dan seluruh negara lain di dunia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fenomena alam. Ya, seperti kemarin kita baru saja mengalami gerhana matahari, ya, tetapi hanya beberapa daerah yang bisa merasakan, tidak semua daerah gelap. Itu karena rotasi bulan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Pada gerhana bulan, definisi dari gerhana bulan itu adalah juga senantiasa mengikuti rotasi bumi yang mengelilingi matahari. Jadi gerhana bulan itu terjadi karena bulan tertutup oleh matahari sehingga buminya gelap. Itu ya, untuk fenomena alam. Yang berikutnya, setelah gerhana bulan kita mengenal lagi ada pasang surut air laut. Siapa yang masih ingat, siapa yang pernah dengar, yang sering ke pantai itu pernah mendengar tentang pasang surut air laut, ya. Pasang surut air laut terjadi karena daya gravitasi bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa makna bulan selalu mengandung manfaat untuk nelayan karena senantiasa dimanfaatkan dalam hal mencari ikan pada saat surut dan kembali pada saat air laut mengalami pasang. Surutnya kapan, Bu? Anak-anak
Itu pernah ibu alami saat ibu kemah ya, kemah di daerah Balai Kambang. Saat itu bersama-sama dengan Civitas di lingkungan ibu sekolah dulu. Ternyata tengah malam itu air laut surut anak-anak. Air laut itu surut itu sampai berkilo-kilo. Nah, tapi ternyata jadi kalau pada saat surut itu teman-temannya Putri saat itu ya bisa saja main sepak bola misalkan, itu bisa. Tetapi pada saat menjelang pagi itulah yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk kembali pulang membawa hasil tangkapannya, yaitu mengalami pasang. Nah, ternyata yang semalam surut itu pada saat pagi airnya pasang ya. Pasang itu juga bisa naik sampai sejauh yang tadi surutnya. Nah begitu, sehingga itu kemudahan yang diambil oleh para nelayan pada saat terjadinya pasang surut, sehingga dikatakan itu adalah bermanfaat bagi para nelayan dalam mencari nafkah, yaitu mencari ikan. Anak-anak, dari beberapa hal yang ibu sampaikan ya, ada beberapa hal yang ibu sampaikan. Itu ada juga yang akan ibu sampaikan hari ini yang Anda tidak pernah mendengar ya, yang tidak pernah mendengar. Ada istilah awan morning glory ya, awan morning glory. Apa itu Bu? Awan morning glory tulisannya biasa ya, MORNING, glory GLORY. Awan morning glory itu terjadinya tidak di Indonesia, tetapi di Australia. Jadi terjadinya di Australia. Awan ini terlihat pada pagi hari dengan ketinggian 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Bentuknya bagus anak-anak. Jadi awan ini berbentuk seperti sirip ikan yang berwarna putih dengan background langit berwarna biru tua, sehingga tampak indah. Nah gitu ya. Jadi bentuknya seperti sirip ikan berwarna putih dengan latar belakang langit berwarna biru tua. Itu hanya terjadi di Australia. Sudah berapa ini fenomena yang ibu sampaikan? Sudah berapa anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah crop circle dasar laut. Crop circle dasar laut. Fenomena crop circle itu pernah menghebohkan penduduk dunia karena diyakini pembentukannya dilakukan oleh alien. Pernah mendengar alien? Apa itu alien? Alien, kok alien ya? Manusia luar angkasa ya. Nah, padahal crop circle sengaja dibentuk oleh manusia sebagai karya seni anak-anak. Apa tahu Bu crop circle itu? Yang dimaksud dengan crop circle itu adalah apa ya kira-kira? Crop circle itu dibentuk sebagai karya seni yang berada pada ladang pertanian. Tapi bagaimana kalau berada di dasar laut? Jadi crop circle dasar laut
dibentuk oleh aktivitas hewan dasar laut. Kalau di atas permukaan itu adalah pekerjaan manusia. Tetapi kalau yang di dasar laut itu yang bisa melakukannya adalah hewan dasar laut. Jadi crop cycle di ladang pertanian memiliki bentuk gambar yang teratur. Jadi gambarnya abstrak anak-anak, gambarnya abstrak. Jadi kalau misalkan gambar abstrak ini masing-masing orang pasti mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Ada yang semacam kalau kita melihat di langit ada awan, ada yang mengatakan awan itu gambarnya seperti manusia ya, seperti gambarnya orang, seperti wajahnya orang, seperti kapal dan sebagainya. Nah, itu adalah nilai estetika ya atau keindahan yang bisa kita rasakan, dan itu adalah imajinasi masing-masing orang yang berbeda gitu. Anak-anak, beberapa hal yang Ibu sampaikan yang berhubungan dengan fenomena alam atau kejadian-kejadian di alam yang nantinya bisa membuat kita tahu bahwa hal itu adalah bukan hal yang aneh, tetapi mohon perhatian, jam pelajaran pertama segera dimulai. Oke, saya ulangi. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Oke anak-anak, untuk yang hal ini tadi fenomena alam, jadi itu bukan sesuatu hal yang aneh, tetapi itu ternyata ada di ilmu pengetahuan juga ada, dan itu perlu kita pahami satu persatu. Setidak-tidaknya jika ada orang tua Anda bertanya, Anda pernah membaca atau Anda pernah mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu guru. Sekian tentang literasi hari ini, tentang fenomena alam. Kita ketemu di lain waktu. Bila mana ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan silahkan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa Anda catat serapi mungkin, kemudian Anda berikan ke Bapak Ibu guru jam pertama untuk dimintakan tanda tangan. Sekian dari Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.